Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia. Di sini saya akan sedikit membahas tentang organisasi yang ada di sekolah, utamanya itu organisasi intra. Karena apa? Di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan untuk pengetahuan teman-teman semuanya. Karena di Indonesia itu ada yang namanya sekolah menengah kejuruan, ada sekolah menengah atas, ada juga madrasah aliyah. Nah, jadi sedikit cerita bahwa dulu itu ketika zaman saya masih sanawiyah, itu menengah pertama, pasti itu banyak omongan orang itu yang mengatakan bahwa buat apa sih gitu masuk madrasah, mau jadi penghulu atau mau jadi ustad atau lah mencuk orang Sunda mah erek jadi lebe cenah tah gitu. Jadi banyak omongan-omongan yang bahwa memandang anak madrasah itu hanya akan berkiprah di bidang keagamaannya saja, akan tetapi pada dasarnya semua sekolah itu sama. Semua anak itu berhak untuk mempunyai cita-cita dan juga berhak mempunyai impian yang dimana impian itu bisa kita raih dan juga bisa kita wujudkan tanpa harus memandang kita sekolah dari umum atau dari madrasah, yang dimana madrasah ini adalah basisnya agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang organisasi intrasekolahnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi di sekolah menengah umum itu ataupun di sekolah menengah kejuruan, organisasi siswa intrasekolahnya itu biasa kita sebut dengan OSIS. OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Di mana OSIS ini adalah semacam tangan kanan dari pihak sekolah, karena yang menjadi kepercayaan guru, menjadi kepercayaan sekolah untuk menjadi pionir bagi teman-teman semuanya, untuk menjadi contoh teman-teman semuanya adalah semua perangkat OSIS. Di mana susunan perangkat OSIS ini dimulai dari yang tertinggi adalah penanggung jawab, tentu kepala sekolah, dan dilanjutkan oleh pembina OSIS dan juga ke bawahnya ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan anggota sekbid yang lainnya, atau mungkin ada yang sekbid lainnya, ada yang juga divisi. Itu tergantung dengan sekolahnya masing-masing. Nah, untuk di madrasah sendiri itu masih ada beberapa perbedaan ya, karena di madrasah itu ada yang menggunakan OSIS, organisasi siswa intrasekolah, itu tidak masalah. Ada juga yang menggunakan organisasi siswa intranya itu dengan sebutan OSIM. OSIM ini adalah organisasi siswa intra madrasah. Sebetulnya sama-sama saja, hanya mengganti dari kata sekolah menjadi kata madrasah karena sekolahnya juga di madrasah. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan untuk maksud dan tujuan dan juga artinya, akan tetapi hanya penyebutannya saja yang berbeda dari sekolah menjadi madrasah. Tapi kadang ini itu kurang diketahui oleh beberapa siswa madrasah yang tidak menggunakan nama OSIM. Jadi di madrasah sanawiyah ataupun di madrasah aliyah itu tidak semuanya menggunakan OSIM, tapi ada juga yang masih menggunakan OSIS. Itu tidak masalah dan tidak perlu diperdebatkan, karena OSIS dan juga OSIM itu sama-sama organisasi siswa intrasekolahnya gitu. Hanya saja yang membedakan antara sekolah dan juga madrasah. Jadi ya nggak usah terlalu diperdebatkan dan nggak usah terlalu menjadi permasalahan, karena sama-sama organisasi siswa intra yang dimana terdapat di bawah naungan sekolah tersebut gitu. Baik itu madrasah, baik itu sekolah. Hanya saja di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua bahwa dari madrasah itu ada juga yang namanya OSIM, ada juga yang namanya OSIS. Jadi perbedaannya hanya di huruf S dan huruf M-nya saja. Jadi jangan sampai ada persepsi lain bahwa OSIM ini bla 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 bla, OSIS ini bla bla bla, tapi semuanya sama untuk mewujudkan para siswa-siswinya menjadi lebih baik dan juga mempunyai karakter yang lebih baik. Karena yang namanya organisasi kan mewujudnya untuk membangun karakter dan juga membentuk kebiasaan kita supaya lebih baik dan juga mempunyai bekal untuk melewati ataupun menjalani kehidupan masa depan itu teman-teman semuanya. Jadi
Mulai dari sekarang jangan lagi ada perdebatan antara OSIM dan juga OSIS. Kita sama-sama pelajar Indonesia, kita sama putra-putri Indonesia yang harus menjunjung tinggi persatuan. Mau OSIM, mau OSIS, mau sekolah umum maupun madrasah, kita sama-sama untuk memajukan bangsa ini. Kita sama-sama menjadi generasi penerus bangsa ini. Jadi kita semuanya saudara. Tidak ada lagi istilah lulusan madrasah menjadi ustadz, lulusan madrasah menjadi penghulu atau lainnya. Kita semuanya bisa menjadi apapun, kita semuanya bisa menjadi siapapun, tergantung dari usaha dan juga impian kita. Tidak menutup kemungkinan semua orang bisa menjadi apa yang diinginkannya. Bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, jadi pejabat, pengusaha, kepala sekolah, ataupun jadi guru, ataupun dosen, tergantung dari usaha dalam diri kita nih. Maka dari itu, yuk kita sama-sama membangun negeri ini menjadi lebih baik, dan juga kita sebagai generasi muda memberikan apresiasi dan juga memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Karena Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan hanya menanyakan apa yang negeri kamu berikan, tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri apa yang telah kita berikan kepada negara kita. Itu teman-teman, tetap semangat semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan dan juga keselamatan semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terus tonton video saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.